Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat semua, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke rumah orang tua kita di Rantau Panjang, Pak Iskandar. Beliau ini adalah pewaris salah satu rumah tua di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Dan kita minta pada beliau untuk menceritakan sejarah dari rumah tua ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Merangin dan di Kecamatan Tabir, Serumpun khususnya. Pada Pak Iskandar kami persilakan untuk bercerita asal-usul rumah tua, sejarah rumah tua. Sejarah rumah tua ini sebenarnya orang Tabir ini pada umumnya perpindahan dari kerajaan Kotorayo. Sekitar pada tahun 1300 masyarakat kerajaan tersebut itu kalau bahasa Siko di Limun. Sebenarnya itu bukan di Limun, di Halimun atau dihilangkan dari pandangan mata, digaibkan. Dusun jadi hilang dusunnya. Jadi sehingga nenek-nenek moyang kita yang keluar pas dari luar balik ke situ karena kerajaan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga nenek moyang kita bertebaran. Ada yang lari ke daerah Batanghari, itu lebih banyak. Ada yang lari ke Tebo, ke Bungo, kemudian ke Karmeo, Pau, yang ke Sorolangun, terus ke Bangko. Nah, kebetulan yang ke sini saat itu setelah sampai di sini tinggal 19 orang. 19 jiwa. Maka dari ke-19 jiwa tersebut berjanji semacam membuat perkampungan di sini. Di lokasi rumah tua. Di lokasi rumah tua ini. Maka kita sebagai salah satu bukti bahwa kalau orang memahami arti dari bahasa-bahasa kita dulu, dia akan yakin bahwa kampung baru inilah dusun yang paling tua. Di Jambi atau di Merangin? Katakanlah di Merangin atau di Tabir. Di Tabir, ya. Jadi di kampung baru inilah ada yang namanya Ujung Tanjung Muaro Semayo. Jadi di situ ada dikatakan bahwa di Ujung Tanjung Muaro Semayo sampai dijadikan semacam kata semboyan. Ujung Tanjung Muaro Semayo, tempat kepayang serimbun daun. Duduk sebandung tidak lama, kasih sayang beribu tahun. Nah, duduk sebandung itu, arti dari duduk sebandung itu adalah duduk berunding. Duduk mencari kesepakatan. Setelah mereka ini bersepakat, barulah mereka itu bersemayo. Apa arti dari semayo? Semayo itu berjanji. Jadi setelah ada kesepakatan, setelah itu sepakat tidak lari lagi dari sini, tidak lagi pindah dari sini, maka dia berjanji. Nah, dalam perjanjian tadi ada lagi kata-kata duduk sebandung tidak lama, kasih sayang beribu tahun. Artinya duduk berunding tidak lama, kasih sayang itu sampai ke anak-anak cucung nanti. Nah, setelah desa ini berkembang baik, kependudukannya banyak, maka ada beberapa generasi penerus dari dusun-dusun ini berpindahan, berpencar. Salah satu pertama yang bernama Nenek Guci. Nenek Guci itu sepupu dari Puyang Bungku. Sebagai orang tua. Puyang Bungku itu sebagai orang tua dan dinobatkan sebagai Rio Depati sini. Jadi Nenek Guci ini mendirikan dusun itu di daerah Seling. Dengan kependudukan sekitar 14 orang. Kemudian ada lagi adik Puyang Bungku, adik dari Puyang Bungku yang punya dusun ini, yang bernama Rio Pemuncak. Sehingga dia yang lari paling ujung, yaitu daerah daerah Muara Jernih. Dia membangun dusun di situ. Nah, kemudian ada lagi itu dengan kependudukan 5 orang. Nah, kemudian ada lagi adik dari Rio Pemarap, karena dia seorang perempuan, maka dia pun ingin mendirikan sebuah dusun, yaitu dusun Kapuk. Itu adik yang paling kecil
adik yang paling kecil dari nenek Puyang Bungku. Sehingga kalau di sebelah ke Ulu ada Muara Jerneh, kakak, sebelah ilir ada Kampung Baru, itu kakak. Dia paling kecil, dia yang di tengah-tengah. Yang perempuan tadi. Nah, itulah sebab dia itu ditaruh di sebelah tengah karena adik perempuan. Nah, kemudian ada lagi nenek. Kalau orang bilang nenek Begindo lebih, nenek lebih, itu ingin membuat sebuah dusun. Nah, akhirnya ditunjuklah antara Kapuk dengan Muara Jerneh. Itulah yang namanya Pulau Aro. Nah, Pulau Aro ini dengan kependudukan 13 orang. Jadi makanya kami dari 5 desa tadi ada mempunyai semacam hukum adat, yaitu hukum adat 60 segala batin. Karena berawal dari sini, dari Kampung Baru ini, itu orang 19, Seling orang 14, Kapuk orang 9, kemudian Pulau Aro orang 13, ditambah lagi Muara Jerneh, itu orang 5. Jadi itu rumpun dari 60 segala batin. Itulah rumpun. Kalau kita hitung secara global 19 ditambah, itu semuanya kan jadi 60. Dari situlah asal kata-kata hukum adat 60 segala batin. Jadi apabila ada hukum adat, ada yang melanggar, kalau kira-kiranya memang sudah terlalu fatal, maka itu nenek-nenek dari 5 daerah tadi itu akan diambil. Maka dari dalam satu daerah, katakanlah dari Jerneh itu harus mewakili, dari Kapuk, dari Pulau Aro, dari Seling itu harus ada yang mewakili. Kalau tidak ada yang mewakili itu, maka itu belum 60 segala batin. Kalau ada masalah yang berat, itu musyawarahnya di rumah tua. Nah, musyawarahnya kembali di sini. Kata orang sini, kusuk yang nak diusai silang nan babatut harus di rumah yang paling tua. Nah, harus dibawa ke sini. Makanya rumah ini itu pun dinobatkan menjadi rumah adat. Ini juga sudah jadi cagar budaya. Alhamdulillah sekarang pada tahun 2004, karena rumah ini 400 tahun yang sebelumnya sebelum Islam sudah diketahui bahwa ini rumah paling tua. Nah, alhamdulillah pada tahun 2004 ini dinobatkan oleh pemerintah sebagai cagar wisata dan budaya. Nah, itu ada dengan semacam SK penetapan bahwa rumah ini untuk salah satu destinasi wisata budaya. Kemudian umur rumah tua sendiri, alhamdulillah sekarang usia rumah ini dari mulai berdiri pada tahun 1330, kalau kita prediksikan sekarang sudah berusia 692 tahun. Alhamdulillah masih layak ditunggu dan masih bisa ditempati. Ya, karena rumah ini diurus dan dipelihara oleh anak-anak cucu salah satu keturunan. Sebagai kami generasi berapa? Sekarang ini adalah generasi yang ke-14. Ke-14 dari yang pertama dulu pemilik rumah tua. Nah, kami adalah generasi yang ke-14. Alhamdulillah sekarang tetap, insya Allah tetap terjaga. Kami sangat optimis kalau memang dari solusi untuk pencarian pewaris itu sesuai dengan prosedur. Karena begini, pewaris rumah ini tidak mesti yang tua, tidak mesti yang paling kecil. Pewaris rumah ini yang jelas sekarang yang mau melihara, yang mau menjaga, yang mau mengurusi. Itu rahasia kunci dari pewaris. Jadi kalau kita wariskan yang paling kecil, kalau kenyataannya memang dia tidak mau ngurus, rumah kalau ditinggalkan hancur. Terus rumah ini ada tidak peneliti yang datang ke sini untuk meneliti rumahnya? Alhamdulillah kalau penelitian mungkin minimal itu 2 tahun sekali tetap.
Tetap ada penelitiannya. Setidaknya itu untuk memeriksa, memang di samping mahasiswa memang ada petugas dari salah satu BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, atau memang dari arkeologi. Itu memang boleh katakan dalam setiap tahun itu ada, tapi yang paling tepat untuk meneliti ini itu memang karena gabungan. Ada yang dari Jerman, ada dari Indonesia itu UGM, ada yang dari Trisakti, ada yang dari UI. Jadi itu gabungan mahasiswa arkeolog Indonesia ini biasanya 2 tahun sekali tetap datang sini untuk meneliti. Penelitian. Sobat semua, demikian sejarah singkat ya tentang rumah Tuo yang ada di Kecamatan Tabir, tepatnya di Kampung Baru, Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Jadi di rumah ini adalah rumah yang telah berusia ratusan tahun, 690 tahun. 690 tahun, dan sampai hari ini rumah ini masih berdiri dan masih dihuni oleh penerus dari generasi pewaris dari rumah ini, yaitu generasi ke-14. Baik rekan-rekan semua, demikian informasi singkat ini, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi generasi muda Kabupaten Merangin atau Kecamatan Tabir. Semoga cagar atau warisan budaya kita ini tetap terjaga sampai nantinya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.